Selamat siang Bapak. Siang, Bu. Silakan duduk. Ya, terima kasih, Bu. Baik Pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Imelia, konselor yang bertugas hari ini di Poliklinik Gizi Rumah Sakit Columbia Asia. Dengan Bapak siapa ya? Saya dengan Bapak Z. Oh, baik Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu. Saya sudah pernah diperiksa oleh dokter. Jadi terus saya dirujuk buat berkonsultasi ke ahli gizi ini, Bu, terkait penyakit yang saya alami. Oh, begitu ya Pak. Boleh saya lihat surat rujukannya Pak? Oh iya, ini. Sebentar ya Pak. Baik. Baik Pak. Berdasarkan surat rujukan ini tertulis bahwa Bapak didiagnosis sirosis hati ya Pak? Iya, benar. Oh baik Pak. Saya akan menjelaskan pada pertemuan hari ini. Saya akan menjelaskan tujuan dari konseling hari ini, yaitu untuk mendiskusikan tentang penyakit yang Bapak derita terkait sirosis hati. Kemudian saya akan membantu mencari solusi dia terbaik untuk permasalahan Bapak. Jadi saya harap ke depannya Bapak tidak sungkan untuk menceritakan segala keluhan yang Bapak alami. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia, Bu. Baiklah. Boleh saya tahu usia Bapak berapa ya? Umur saya 68 tahun, Bu. Oh, 68 tahun. Kemudian Pak, apakah Bapak sudah pernah menimbang berat badan dan tinggi badan Bapak? Sudah, Bu, waktu saya kontrol ke dokter, jadi sudah diukur untuk berat badan dan tinggi badan saya. Apakah ada datanya Pak? Ada, Bu, di sini sudah terlahir. Oh, boleh saya lihat ya Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak. Dari hasil pengukuran yang sudah Bapak lakukan, di sini diketahui bahwa tinggi badan Bapak 175 cm dan berat badan Bapak 65 kg. Apakah benar Pak? Iya, benar, Bu. Baik Pak, dari hasil pengukuran ini dapat diketahui bahwa Bapak memiliki status gizi yang normal. Ini artinya Bapak tidak kurus dan tidak gemuk. Itu sudah bagus Pak, tetapi harus terus dipantau secara rutin ya Pak. Baik, Bu. Sebelumnya Pak, boleh Bapak ceritakan terlebih dahulu terkait dengan keluhan yang Bapak alami? Jadi gini, Bu, saya waktu 1 bulan terakhir itu saya nyeri di ulu hati, kemudian memberatlah sejak 3 hari. Terus sebelum datang ke rumah sakit ini, rasa nyeri di ulu hati saya itu juga membuat saya terkadang suka mual, terus saya muntah gitu setelah makan. Jadi hal ini juga lah, Bu, yang buat saya tuh belakangan ini jadi malas buat makan. Oh, begitu ya Pak. Tampaknya mual yang Bapak alami itu akibat dari nyeri ulu hati yang Bapak alami. Namun dengan Bapak terus tetap makan meskipun merasa mual itu sudah bagus Pak. Ya, Bu. Saya ingin tanya juga Pak, apakah Bapak pernah gitu, kan Bapak mual muntah dan malas makan, apakah Bapak pernah mencoba untuk mengganti nasi dengan makanan lain dikarenakan mual yang Bapak rasakan gitu? Pernah, Bu. Jadi kemarin itu saya dibuatkan oleh istri saya bubur karena dia lihat saya tuh sering muntah, mual, terus makin kurus juga gitu, Bu. Tapi nggak saya makan bubur itu, Bu. Kenapa ya Pak kalau boleh tahu? Karena saya rasa mual terus itu, Bu. Jadi dikasih makan bubur malah saya makin merasa mual. Oh begitu ya Pak. Baik, sekarang saya akan bertanya perihal kebiasaan makan Bapak. Biasanya Bapak makan apa saja sehari-hari? Biasanya saya makan pakai nasi dengan tahu, tempe, dan juga sayur gitu, Bu. Kemudian Pak? Kemudian tuh saya kadang juga suka makan telur, Bu. Tetapi jarang, paling cuma 1 sampai 4 kali aja dalam seminggu. Terus saya juga jarang makan ayam, daging, dan ikan karena harganya mahal. Oh begitu ya Pak. Saya mengerti bahwa memang harga daging dan ikan itu cenderung mahal di pasaran. Meskipun demikian, Bapak harus tetap menjaga pola makan agar seimbang. Apakah Bapak bersedia untuk memulai menyeimbangkan asupan protein hewani dan nabati Bapak? Baik, saya bersedia, Bu. Dan saya mau bertanya juga Pak, untuk asupan buah dan sayur bagaimana ya Pak?
Kalau sayur sih saya selalu makan. Cuman kalau misalnya buah saya jarang makan Bu, karena harganya tuh kan mahal. Jadi sekali-sekali saja makan. Misalnya kayak pepaya atau pisang gitu. Itu pun hasil panen saja Bu, atau kadang ketika ada tetangga yang kasih buah gitu. Oh begitu ya Pak. Tidak apa-apa kok Pak, itu sudah cukup bagus daripada tidak mengonsumsi buah sama sekali. Asalkan asupan serat Bapak sudah tergantikan dengan asupan sayur Bapak setiap harinya. Kan tadi Bapak bilang Bapak rajin selalu mengonsumsi sayur seperti itu. Jadi Pak, berdasarkan dari riwayat makan Bapak, untuk pemenuhan zat gizi Bapak itu kurang gitu Pak, untuk pemenuhannya. Karena hal itu dikarenakan nafsu makan Bapak yang menurun akibat rasa mual dan muntah yang Bapak rasakan. Rasa mual dan muntah tersebut merupakan salah satu gejala dari penyakit yang Bapak derita. Begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana ya Bu agar kebutuhan saya terpenuhi? Jadi begini Pak, kita akan mencari solusi untuk diet apa yang harus Bapak lakukan. Diet yang dapat dilakukan adalah dengan diet penyakit hati sesuai dengan penyakit Bapak. Diet ini bertujuan untuk meningkatkan regenerasi jaringan hati dan mencegah terjadinya kerusakan hati lebih lanjut Pak. Kemudian diet ini juga bertujuan untuk mencegah katabolisme atau pemecahan protein dan mencegah penurunan berat badan Bapak. Oh begitu ya Bu. Jadi untuk mengurangi rasa mual dan muntah yang saya rasakan itu bagaimana ya Bu agar nafsu makan saya dapat meningkat lagi? Pertanyaan yang bagus Pak. Jadi untuk mengurangi rasa mual yang Bapak rasakan jika makan bubur, karena kan tekstur bubur itu terlalu kental mungkin ya Pak. Jadi Bapak dapat menggantinya dengan jenis makanan lunak lainnya seperti nasi tim agar masih dapat mudah untuk dicerna. Atau dengan sayuran dan makanan berkuah lainnya juga bisa ya Pak, untuk mengurangi rasa mual yang Bapak rasakan. Tapi harus dipisah ya Pak antara makanan kuah dan yang kering begitu. Bapak juga bisa makan dengan porsi yang kecil tetapi sering untuk mencegah penurunan berat badan yang tidak diinginkan Pak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukannya? Baik Bu, saya bersedia untuk melakukannya. Lalu apakah ada jenis makanan yang harus saya hindari ya Bu? Baik Pak, jadi di sini saya telah menyediakan leaflet untuk diet penyakit hati. Nah, di sini terdapat bahan makanan apa saja yang harus dihindari dan dianjurkan untuk Bapak. Jadi untuk makanan yang harus dibatasi itu atau dihindari adalah makanan yang mengandung alkohol gitu kan Pak. Kemudian teh dan kopi yang kental, minuman bersoda, makanan yang berpengawet, serta pembatasan terhadap bahan makanan yang mengandung tinggi garam Pak. Sedangkan untuk bahan makanan yang dianjurkan itu ada oatmeal, daging tanpa lemak, tempe, dan untuk jenis lemaknya itu mentega dan minyak, sayuran brokoli dan bayam. Kemudian untuk buah yang bisa dikonsumsi itu blueberry dan raspberry gitu. Oh begitu ya Bu. Saya akan usaha ya Bu untuk menghindari makanan tersebut dan mulai membiasakan untuk makan makanan yang Ibu anjurkan tadi. Saya sangat senang mendengarnya Pak. Perlu diingat bahwa konsistensi adalah kunci dari pengobatan ini. Dengan pola makan yang lebih sehat dan teratur, serta didukung oleh pengobatan yang Bapak jalani, harapannya kondisi kesehatan Bapak pasti akan membaik. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Bapak tanyakan? Jangan ragu untuk bertanya atau berkonsultasi jika masih ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, enggak ada Bu, tidak ada. Baiklah Pak, jika begitu proses konseling kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan kita sepakati dapat dijalankan dengan baik ya Pak. Jika gejala yang Bapak alami tidak membaik, jangan ragu untuk datang kembali ya Pak. Nanti akan saya bantu untuk memonitoring diet yang telah saya berikan. Baik Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Baik Pak, saya percaya Bapak pasti bisa melakukannya. Tetap semangat dan terus berpikir positif ya Pak. Karena setiap langkah kecil menuju gaya hidup sehat itu sangat berarti. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya pada konseling hari ini. Terima kasih kembali Pak, senang bisa membantu. Semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih Bu. Saya izin pamit ya Bu. Iya. Ini boleh saya bawa? Iya.